Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar kalian semuanya? Ibu berharap kalian senantiasa dalam keadaan yang baik-baik saja ya. Baiklah, kali ini kita akan melanjutkan pelajaran kita yang pada pertemuan pertama yang lalu kita sudah mempelajari, yaitu seni lukis, pengertian seni lukis, gaya atau aliran, serta tema dalam seni lukis. Akan tetapi sebelum kita lanjut, Ibu akan menjelaskan bagaimana tata cara dalam pembelajaran daring ini, yaitu anak-anak harus mengikuti channel ini, nama channelnya. Lalu setelah kalian menemukan channelnya, kalian memilih materi kita untuk kelas daring. Ibu contohkan di sini, yaitu pada pertemuan pertama. Setelah kalian menyaksikan paparan pada video, selanjutnya anak-anak akan diminta untuk mengerjakan latihan soal yang sudah disediakan pada kolom deskripsi. Pada pertemuan yang lalu ada beberapa dari anak-anak yang menanyakan bagaimana cara untuk membuka kolom deskripsi tersebut. Nah, kali ini Bu akan tunjukkan. Jadi pada judul video, setelah selesai judul video, di ujungnya akan anak-anak lihat tanda segitiga berwarna putih. Anak-anak klik di situ. Nah, pada saat diklik, maka akan terbuka kolom deskripsinya. Setelah deskripsi, akan terpampang beberapa link yang akan kalian jumpai. Yang pertama, kalian akan melihat link buku seni budaya kelas 9. Jadi apabila paparan yang sudah Ibu lakukan kalian anggap masih perlu untuk menambah materi lagi, maka kalian bisa membuka tautan tersebut dan membaca isi materi yang lebih lengkap. Nah, setelah link atau tautan buku seni budaya kelas 9, berikutnya kalian akan menjumpai link latihan soal atau uji coba. Jadi kalian bisa berlatih terlebih dahulu pada link uji coba, mengerjakan latihan. Nah, setelah kalian memahami dengan baik atau yakin dengan tugas jawaban kalian, maka kalian bisa masuk ke link atau tautan yang disiapkan untuk sekolah kalian. Nah, setelah dikerjakan seluruhnya soal-soal yang ada, maka di situ ada pilihan untuk mengirim pekerjaan. Kalian silahkan untuk mengklik pada tempat untuk mengirim. Nah, setelah terkirim, maka akan kembali muncul layar pertama pada latihan soal. Di situ akan kalian bisa melihat skor atau poin yang kalian peroleh setelah mengerjakan soal. Apabila seluruhnya benar, maka akan terlihat 100 dari jumlah poin keseluruhan, yaitu 100. Jadi 100/100 yang ada di layar saat ini, yaitu 88/100. Karena masing-masing soal
memiliki bobot tersendiri. Saya kira demikian sudah cukup jelas. Kita lanjutkan materi pelajaran kita pada pertemuan kedua ini. Jadi kita masih melanjutkan materi seni lukis. Yang pada pertemuan pertama kita sudah mempelajari yaitu pengertian seni lukis, gaya ataupun aliran di dalam berkarya seni lukis, serta tema seni lukis. Pada pertemuan kedua ini kita akan melanjutkan yaitu bagian C, alat dan bahan berkarya seni lukis. Selanjutnya bagian D, jenis lukisan berdasarkan teknik dan bahan yang digunakan. Adapun tujuan pembelajaran kita yaitu yang pertama, mengidentifikasi berbagai macam alat dan bahan berkarya seni lukis. Yang kedua, mengidentifikasi jenis lukisan berdasarkan teknik dan bahan yang digunakan. Bagian C, alat dan bahan berkarya seni lukis. Jadi, alat dan bahan sangat beragam, sehingga anak-anak harus memahami satu persatu. Media berkarya seni lukis tergantung dari teknik yang digunakan karena sangat beragam. Yang pertama yaitu pensil. Pensil ini pun berbeda-beda berdasarkan tingkat kekerasan atau kehitaman karbonnya, dan itu disimbolkan dengan kode dalam bentuk huruf, yaitu huruf B atau huruf H. Kode B menandakan jenis pensil lunak dan hitam, yaitu pensil dengan kode B, 2B, 3B, sampai dengan 6B. Berikutnya, pensil dengan kode H. Kode ini menandakan jenis pensil yang keras, yaitu pensil dengan kode H, 2H, 3H, sampai dengan 6H. Dan pensil jenis ini sangat cocok untuk menggambar proyeksi. Berikutnya, pensil arang. Pensil jenis ini terbuat dari sejenis arang halus dan biasa digunakan untuk menggambar atau melukis potret. Yang ketiga, yaitu melukis dengan menggunakan pastel dan krayon. Pastel ataupun oil pastel biasanya terbuat dari bahan kapur dan bahan pengikat cair dan transparan untuk mengikat pigmen dengan kapur. Sedangkan krayon terbuat dari bahan kaolin dengan tepung warna sehingga terlihat lebih mengkilap dan keras. Warna yang dihasilkan cenderung mengkilap dan sedikit berminyak. Yang keempat yaitu melukis dengan menggunakan pena atau pulpen. Alat gambar yang digunakan media ini menggunakan tinta. Terbuat dari logam dengan ujung yang bermacam-macam bentuknya dan ukurannya. Yang kelima yaitu melukis dengan menggunakan tinta bak. Tinta bak dikenal juga dengan sebutan tinta Cina.
warnanya hitam pekat dan tidak luntur jika terkena air. Yang keenam yaitu cat warna. Cat pewarna ini terbagi yaitu cat air berbasis air. Jenisnya ada dua, yaitu watercolor yang bersifat transparan dan poster color yang bersifat plakat. Yang berikutnya yaitu cat minyak berbasis minyak. Jenis cat ini biasa digunakan untuk melukis di atas kanvas. Baiklah anak-anak, berikut ini kita akan lihat yaitu alat yang digunakan di dalam melukis. Yang pertama yaitu kuas. Ada beragam bentuk dan ukurannya. Kuas merupakan alat yang digunakan untuk menguas atau mengecat ke media lukis yang digunakan. Berikutnya yaitu pisau palet. Bentuknya juga beragam sesuai dengan kebutuhan. Pisau palet terbuat dari aluminium tipis. Fungsinya adalah untuk mencampur cat seperti layaknya kuas, juga untuk membuat efek-efek goresan pada media lukis. Berikutnya yaitu pada bagian D, jenis lukisan berdasarkan teknik dan bahan yang digunakan. Kreativitas dalam mengolah bahan dan media dalam melukis melahirkan teknik melukis tertentu. Teknik tersebut sudah digunakan sejak zaman pertengahan hingga sekarang ini. Jenis lukisan yang pertama berdasarkan bahan yang digunakan dapat kita lihat yaitu lukisan tempera. Teknik melukis dengan cara ini yaitu dengan mencampurkan kuning telur ke dalam cat sebagai bahan perekat. Lukisan ini sebagian menggunakan kayu sebagai kanvasnya dan ada juga yang langsung melukiskan ke tembok. Yang kedua yaitu lukisan alfresco. Teknik lukisan alfresco diterapkan pada dinding yang masih basah dengan ditaburi bahan perekat. Yang ketiga yaitu lukisan al secco. Teknik lukisan al secco diterapkan pada dinding yang sudah kering. Keempat yaitu mozaik. Mozaik adalah teknik menempelkan pecahan ataupun lempengan kaca, keramik, batu, kayu, dan lain-lain yang berwarna-warni baik pada dinding ataupun pada objek yang lain. Yang kelima yaitu lukisan kaca. Teknik lukisan kaca menggunakan kaca sebagai bahan utama dan untuk menyambung potongan satu dengan yang lainnya digunakan timah atau kuningan dan tembaga sebagai penyambungnya sehingga membentuk sebuah lukisan. Yang keenam yaitu lukisan cat minyak. Cat yang digunakan biasanya dikemas dalam bentuk tube yang terbuat dari timah yang berbentuk pasta
sehingga mudah digunakan, di mana dalam pemakaiannya dicampur dengan legend oli. Adapun melukis dilakukan di atas sebuah kanvas. Ketujuh yaitu lukisan cat air. Bahan yang dipakai dalam teknik ini adalah cat air berbentuk pasta yang dicampur dengan air. Media lukis biasanya menggunakan kertas. Berikutnya yang ke-8 yaitu lukisan akrilik. Lukisan ini menggunakan zat yang disebut dengan akrilik yang menghasilkan warna-warna yang cerah dan menyala. Lukisan teknik ini sering digunakan untuk berbagai eksperimen. Dapat digunakan pada sepatu, tas, dan lain-lain. Yang ke-9 yaitu lukisan batik. Tekniknya hampir sama dengan tata cara dalam membatik, yaitu dengan menutupi permukaan kain dengan lilin atau malam yang digunakan untuk membatik. Baiklah anak-anak, demikian paparan materi untuk pertemuan yang kedua ini. Seperti biasa, untuk mengerjakan tugas soal dan untuk materi lengkap, anak-anak bisa mengikuti tautan dengan mengklik link pada kolom deskripsi. Sampai jumpa pada materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.